Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dimanapun Anda berada. Pada sesi 1 tutorial online metode statistika 1 kali ini, kita akan belajar tentang pengertian statistika dan klasifikasinya. Setelah mempelajari ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian statistik dan statistika, kemudian menjelaskan pemanfaatan statistika dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan berbagai istilah dalam statistika, mengklasifikasikan statistika, hingga menjelaskan skala pengukuran data dan notasi yang digunakan dalam statistika. Untuk yang pertama adalah pengertian statistik dan statistika. Perlu diingat bahwa statistik itu berbeda dengan statistika. Bedanya di mana? Yang satu nggak pakai A, yang satu pakai A. Tidak sesimpel itu ya. Jadi ini saya jelaskan dulu. Statistik adalah kumpulan data, baik berupa bilangan maupun bukan bilangan, yang disajikan dalam tabel ataupun gambar yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Jadi bisa dibilang statistik itu adalah data ya, kumpulan data. Kemudian untuk statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perancangan, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Jadi statistika itu ilmunya, kalau statistik adalah kumpulan datanya. Jadi statistik dan statistika ini dua hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Jadi statistika bisa dibilang statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik untuk nantinya dilakukan analisis data hingga interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Yang kedua, ada yang namanya populasi dan sampel. Tentunya ini tidak asing ya bagi kita. Di sini saya ilustrasikan, misalnya yang kotak ini semuanya adalah populasi. Dan yang ini adalah sampel. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek amatan. Sementara sampel, himpunan bagian dari populasi di mana suatu pengukuran dilakukan. Jadi, di sini juga ada ilustrasi lain. Ini ada populasi nih. Ada populasi, kita ingin meneliti populasi tersebut, kita tidak perlu mengambil semua data di populasi. Kita cukup ambil contohnya. Contoh ini tentu saja harus mewakili populasi karena sampel adalah himpunan bagian dari populasi di mana suatu pengukuran dilakukan. Jadi nggak bisa, misalnya di sini datanya ada di sini, kemudian di sini ada data di luar populasi. Kita masukkan ke sampel dan melakukan analisis berdasarkan populasi ini tuh tidak bisa. Jadi harus dari populasi. Lalu, statistika itu ada dua. Yang pertama deskriptif dan yang kedua inferensia. Bedanya di mana? Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Jadi datanya hanya berupa informasi, tidak bisa ditarik kesimpulan. Sementara untuk statistika inferensia adalah metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, memprediksi atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Jadi misalnya nih, untuk statistika deskriptif, contohnya biasanya itu disajikan dalam bentuk tabel, diagram gitu. Jadi misalnya saat melakukan pengamatan ada laki-laki sebanyak 25 orang dan perempuan 75 orang. Nah, ini adalah yang dinamakan statistika deskriptif. Jadi hanya informasi saja. Informasi bahwa ada 25 laki-laki dari pengambilan sampel dan ada 75 perempuan. Apakah dari sini bisa ditarik kesimpulan? Tidak. Kesimpulannya ya cuma ada 25 laki-laki dan 75 perempuan. Tidak bisa ditarik kesimpulan. Sementara untuk statistika inferensia ini bisa menarik kesimpulan, memprediksi atau meramalkan. Misalnya untuk yang sederhana itu ada yang namanya regresi. Nah, regresi itu untuk memprediksi kan. Apa sih manfaatnya kita belajar statistika? Jadi secara umum, statistika itu mampu menyajikan data secara ringkas sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis, menyajikan perbandingan suatu data,
memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan, menentukan tendensi perkembangan suatu masalah, sampai membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Nah, untuk manfaat statistika di beberapa bidang tentu saja banyak ya. Ini salah empat contoh. Yang pertama ada di bidang pemasaran, melakukan analisis pemasaran, analisis penjualan. Kemudian ada bidang kesehatan, bisa untuk melihat dan membandingkan tingkat kesehatan masyarakat. Di bidang manajemen bisa untuk melihat grafik naik turunnya perkembangan suatu perusahaan untuk dijadikan pedoman. Kemudian di bidang produksi ada pengontrolan kualitas dari barang yang diproduksi. Dan masih banyak lagi, ada di bidang pertanian, di bidang pendidikan. Pokoknya statistika itu manfaatnya sangat luas di berbagai bidang. Teman-teman bisa cari sendiri contohnya. Ya. Selanjutnya, data itu dibedakan menjadi dua, berdasarkan jenis dan berdasarkan skala pengukuran. Berdasarkan jenis ada dua, ada yang namanya data kategorik dan data kontinu. Bisa dibilang data kategorik ini kadang disebut diskrit. Maaf, ini ada salah ketik, harusnya data diskrit. Nanti akan saya perbarui di PowerPoint-nya. Atau kategorik yang bersifat kualitatif. Kemudian ada yang namanya data kontinu atau kuantitatif. Nah, kalau berdasarkan skala pengukuran, data dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah nominal. Ini adalah data yang paling sederhana. Bentuknya hanya berupa kategori yang tidak bisa diurutkan. Misalnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Kan tidak bisa diurutkan. Apakah laki-laki di atas perempuan atau perempuan di atas laki-laki? Tidak bisa. Kemudian warna. Ada warna merah, hijau. Itu tidak bisa diurutkan. Dan ada juga jurusan. Selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Sebenarnya mirip, ordinal ini juga dalam bentuk kategori, tapi bisa diurutkan. Contohnya tingkat pendidikan, ada SD, SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kategori, tapi bisa diurutkan. Kemudian ada tingkat kepuasan, misalnya tidak puas, puas, sangat puas. Nah, itu termasuk data ordinal. Lalu yang selanjutnya adalah data interval. Data interval ini adalah data berjarak, data yang berjarak sama antar nilai, tidak memiliki nol mutlak. Maksud dari data interval adalah 0 bukan berarti tidak ada. Contohnya suhu. Maksudnya, jika di suatu tempat suhu tersebut 0 derajat, bukan berarti tidak ada suhu, tapi ada suhunya, namun 0 derajat. Nah, itu nolnya tidak memiliki nol mutlak. Sementara yang terakhir adalah rasio. Sama seperti interval, namun memiliki nol mutlak. Contohnya, berat badan, tinggi badan, pendapatan. Misalnya pendapatannya 0. Berarti dia tidak punya pendapatan. Nah, itu yang namanya nol mutlak. Selanjutnya adalah notasi penjumlahan atau biasa disebut sigma. Ini adalah lambang sigma. Untuk sesi-sesi berikutnya, teman-teman akan sering menjumpai notasi ini. Jadi, notasi sigma menunjukkan jumlah bilangan. Contohnya ini, sigma menunjukkan jumlah n bilangan x1, x2, sampai dengan xn, dan dibaca jumlah semua xi, dengan i berjalan dari 1 sampai n. Jadi, sigma i sama dengan 1 sampai n, xi, itu adalah x1 plus x2 plus x3 dan seterusnya sampai n. Kalau misalnya n-nya ini 5, berarti sigma i sama dengan 1 sampai dengan 5, xi sama dengan x1 tambah x2 tambah
X3 tambah X4 tambah X5. Nah, ini ada beberapa sifat dasar penjumlahan. Misalnya, A adalah suatu konstanta. Sigma I sama dengan 1 sampai N A, ya, tidak ada indeks I ya. Berarti A ditambah A sampai N kali. Jadi, sama dengan N kali A. Jadi, kalau misal ada sigma, kemudian konstanta yang tidak ada indeks I-nya, sigmanya ini menjadi N. Misalnya, sigma I sama dengan 1, 10, A-nya ini adalah 2. Berarti 10 kali 2. Karena apa? 2-nya ada 10. Gitu. Lalu yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N, A, X, I. Nah, A ini adalah konstanta. A tinggal keluar aja ke sini. Nah, jadinya seperti ini. A sigma XI. Tuh. Lalu yang ketiga ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI plus YI, sifat asosiasi. Nah, ini ke sini dan ini ke sini. Jadi, ada sigma XI plus sigma YI. Gitu. Ini sifat asosiatif. Kemudian ini adalah penggunaan dasar notasi sigma yang sering dijumpai dalam statistika. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah X rata-rata atau kadang orang menyebutnya X bar. Rata-rata adalah total jumlah data dibagi banyaknya data. N ini adalah banyaknya data. Sigma XI adalah jumlah data. Kemudian yang ini adalah rumus ragam atau varians. Nah, ini adalah rumus asli, sementara ini adalah rumus kerja. Rumus kerja untuk memudahkan pengerjaan. Kenapa dari sini kok bisa sini? Oke, sini saya tunjukkan. Jadi tadi dari S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat N min 1. Nah, ini bisa dipecah. Ya, kita mau mecah yang ini dulu aja. Sini ya, sigma XI min X bar kuadrat. Ini I sama dengan 1 sampai N ya. Sama dengan sigma tetap. Nah, ini per kuadrat biasa. Ingat sifat A min B kuadrat adalah A kuadrat min 2. 2AB plus B kuadrat. Berarti di sini ini yang A, ini yang B. XI kuadrat min 2XI X bar plus X bar kuadrat. Ingat sifat yang ketiga tadi, kalau ada sigma kayak gini berarti masing-masing dia punya sigma. Jadi sama dengan sigma XI kuadrat min sigma 2XI X bar plus sigma X bar kuadrat. Kemudian ini bisa keluar ke sini kan? Ini juga. Karena dia yang nggak ada I bisa keluar. Oke?
Lalu lanjut sigma xi kuadrat min 2x bar sigma xi plus, ingat lagi, ini kan dia tidak punya i. Jadi n x bar kuadrat. X bar ini sama dengan apa tadi? X bar ini, saya tulis di sini ya. X bar itu sama dengan sigma xi per n. Jadi kita tulis lagi sigma xi kuadrat min 2 sigma xi per n sigma xi plus n dalam kurung sigma xi per n kuadrat. Sama dengan, apakah di sini ada yang bisa digabungkan atau ada yang dicoret? Ini kan sama-sama punya n. Di sini pembilang, di sini penyebut, jadi bisa dicoret. Oke? Terus ini bisa digabungkan. Jadi sigma xi kuadrat min 2 sigma xi kuadrat per n plus sigma xi kuadrat per n. Ingat ya, xi kuadrat, sigma xi kuadrat dan sigma xi dikuadratkan itu berbeda ya. Lanjut. Nah, ini dan ini sama kan? Min 2 plus 1. Jadi min 1. Di sigma xi kuadrat min sigma xi dikuadratkan per n. Nah, ini adalah sigma i sama dengan 1 sampai n xi min x bar kuadrat. Makanya rumus kerja S kuadrat itu adalah per sigma xi kuadrat min dalam kurung sigma xi dikuadratkan per n, ini n min 1. Nih ya, ini sini. Ini adalah rumus kerja yang digunakan kalau mengerjakan secara manual untuk memudahkan. Karena kalau menggunakan ini, itu agak ribet. Nah, ini rumus kerja. Ini bisa dikatakan SXX ya. Ini SXX. Emang ada SYY atau SXY? Ada. Ini SXY. Namanya adalah peragam. Nantinya ini akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sama, ini adalah rumus kerja. Gimana kok bisa dari sini dapat sini? Ini saya tunjukkan di sini ya. SXY sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. XI min X bar YI min Y bar. Ini namanya apa? Peragam atau covariance. Kita pecahkan dulu ini ya.
Sigma tetap I sama dengan 1 N perkalian biasa XI kali YI. XI YI min XI Y bar min X bar YI plus X bar Y bar. Sama dengan masing-masing punya sigma. Sigma XI YI min sigma XI Y rata-rata min sigma X rata-rata YI plus sigma X rata-rata Y rata-rata. Sama dengan, ada yang bisa dikeluarkan? Yang nggak punya I dikeluarkan. Ini, kemudian ini karena dua-duanya nggak punya I berarti ini jadi N. Oke, kita kerjakan di sini. Sigma XI YI min Y bar sigma XI min X bar sigma YI plus N X bar Y bar. Tadi X bar kan sama dengan sigma XI per N. Kalau Y bar, sigma YI per N. Berarti ini bisa ditulis lagi, sigma XI YI min. Ini sigma YI per N, sigma XI min sigma XI per N sigma YI plus N sigma XI per N sigma YI per N. Jadinya sama dengan sigma XI YI min, ini boleh nggak dibalik ini yang taruh sana? Boleh dong, sama aja kan? XI sigma YI per N min sigma XI min sigma YI N plus sigma XI sigma YI per N. Ini dicoret. Sisa ini saja. Jadi SXY sama dengan sigma XI YI min dalam kurung sigma XI sigma YI per N. Oh iya, ini I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan 1 sampai N, I sama dengan 1 sampai N. Perhitungan tersebut itu bisa digunakan untuk apa sih? Nantinya kita juga akan belajar seputar regresi nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada contoh sederhana. Ada data siswa yang didata adalah berat badan dan tinggi badan. Misalnya, berat badan ini X dan tinggi badan adalah Y. Hitunglah sigma XI. Jadi, sigma XI adalah 45 ditambah 48 dan seterusnya sampai ditambah 68. Hasilnya berapa? Coba teman-teman hitung menggunakan kalkulator. Nanti akan ditemukan hasilnya adalah 563. Nah, untuk YI berarti 150 ditambah 152 ditambah dan seterusnya sampai 172. Hasilnya adalah 1610. Nah, kalau sigma XI kuadrat itu berarti sama dengan 45 kuadrat ditambah 48 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai ditambah 68 kuadrat adalah
32.215. Kalau sigma YI kuadrat sama seperti ini, jadi 150 kuadrat ditambah 152 kuadrat, dan seterusnya, sampai ditambah 172 kuadrat. Hasilnya adalah 259.720. Nah, ini ya, perbedaan antara XI kuadrat dan sigma XI dikuadratkan. Kalau ini, jadi per satu-satunya ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan, kemudian dijumlah. Kalau yang sigma XI kuadrat berarti ya 563 dikuadratkan. Kan beda sama 32215. Pasti beda. Nah, karena seringkali orang-orang itu bingung perbedaan antara ini dan ini. Jadi kalau yang ini adalah masing-masing angkanya itu dikuadratkan terlebih dahulu, sementara yang ini semua angkanya dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikuadratkan. Sekarang yang sigma XIYI. Jadi kalau yang ini berarti 45 dikali 150 ditambah 48 dikali 152 dan seterusnya sampai 68 dikali 172. Hasilnya adalah 91.150. Teman-teman bisa cek di kalkulator masing-masing. Nah, untuk yang F, X rata-rata. Rumusnya X rata-rata apa? Atau X bar? X rata-rata adalah sigma XI per N. Sigma XI-nya tadi ketemu berapa? 563. N-nya ada berapa? 10. Jadi N adalah banyaknya data atau banyaknya pengamatan. 6 dibagi 10. Berapa? 56,3. Yang Y itu berarti 1610 dibagi 10 adalah 161. Nah, sekarang ini. Ini tadi sama kayak apa? SXY. Kalau ini berapa? Teman-teman bisa coba jawab di komentar. Mungkin sekian untuk pertemuan sesi 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.